Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Maps ya, Maps di Android. Nah, kita di sini akan menggunakan API Maps dari Android. Untuk linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah, jadi ketika kalian klik linknya, maka secara otomatis akan muncul di Google Cloud Platform, yang mana nanti ada di tab overview. Oke. Di sini kita akan membuat project baru. Nah, di sini karena saya itu sudah membuat lebih dari sekali. Nah, di sini itu ada semacam kayak select project ataupun create project. Nah, mungkin kalian yang belum pernah mungkin belum ada tampilan seperti ini. Nah, untuk pembuatannya itu kalian bisa di select a project. Nah, kalian klik new project. Nah, di sini kalian akan dimasukkan ke page lain untuk membuat projectnya. Oke, untuk project namanya kita kasihkan latihan mobile gitu ya, mobile gitu. Untuk organisasinya kita nggak perlu set saja. Oke, ini kita create the name is valid enter. Oke, latihan 2 gitu aja. Oke, kita akan create. Oke, jadi di sini ini masih proses loading ya. Nanti biasanya itu secara otomatis akan direct ke apa aja yang perlu di enable. Nah, ini ada nih. Nah, ini apa aja yang perlu di enable. Nah, karena kita cukup menggunakan di Androidnya, maka kita cukup enablekan yang Androidnya saja. Oke. Nah, di sini kalau dilihat itu ada select projectnya ya, karena kita akan mengapply ke latihan 2 tadi yang kita buat. Nah, kita akan enablekan untuk Maps SDK Androidnya. Oke, kita sudah buat ya, kita sudah buat. Nah, selanjutnya untuk membuat API key-nya, kita di tab ini, terus kita pilih API dan service. Nah, kita pilih credentials. Nah, di sini kan kita belum membuat API key-nya kan. Nah, di sini kita buat credentials-nya. Nah, kita perlu API key-nya. Oke, close. Berarti ini merupakan API key yang nanti kita akan gunakan di Android Studio-nya. Itu cara untuk membuat API key di Maps-nya. Oke, kita lanjut ke Android Studio-nya ya. Jadi ini saya close saja untuk semua. Ini saya close semua ya. Jadi mungkin saya ya cukup ini saja. Oke, kita akan membuat Maps activity-nya sama seperti membuat activity sebelumnya, yaitu klik kanan new, terus kita Google ya, di Google Maps Activity. Nah, kita namakan ini saja Maps Activity. Oke, untuk namanya bebas ya, untuk activity namanya. Nah, ini di sini ketika kalian disuruh atau ketika kalian membuat Maps API, maka di sini disuruh untuk menambahkan API key-nya. Nah, kan kita tadi sudah buat. Nah, berarti kita bisa mengcopy dan mempastekan di sini. Oke, kita akan kopikan API key-nya di sini. Dan kita akan kita tunggu dulu untuk proses Gradle-nya ya. Untuk proses download Gradle-nya, untuk service Maps-nya, baru kita nanti akan pastekan.
Oke, ini sudah proses Gradle-nya ya. Jadi kalau kalian membuat maps pertama kali, dalam arti dalam project itu kalian membuat maps, maka ada beberapa Gradle yang harus di download. Oke, kita akan pastekan key-nya di sini ya. Kita akan pastekan key-nya di sini. Key yang kita buat tadi kita pastekan di sini. Nah, oke, secara otomatis maka akan menampilkan atau kita sudah bisa memanfaatkan maps activity ini. Oke. Dan juga jangan lupa, karena ini juga berhubungan dengan jaringan ya, ataupun itu kita jangan lupa kasih permission internet ya. Nah, dan tadi perlu dicatat untuk yang access find location ini, ketika kita membuat maps activity maka secara otomatis akan ditambahkan. Nah, tapi untuk yang internet kita tambahkan sendiri gitu. Tinggal use permission Android permission internet gitu. Oke, di sini kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba untuk membuat activity maps ini sebagai mainnya. Jadi ketika kita run, maka secara otomatis yang akan di run adalah yang ada di sini. Oke, kita sudah pindah dan oke, ini saya akan run ya. Saya akan run untuk ini hasilnya. Oke, ini sambil detect gitu ya untuk device-nya. Oke, ini saya akan perlihatkan dulu, sedang connecting ya. Oke, kita akan run ya. Oke, kita akan run di sini. Oke, ini sambil nunggu run ya. Mungkin saya pause dulu biar nggak panjang gitu ya. Oke, ini sudah selesai untuk itunya ya, untuk runnya. Oke, di sini saya akan pindah ke sini ya. Oke, nah bisa dilihat ya, ini adalah let long awal. Nah, karena kita defaultnya itu seperti ini, jadi defaultnya itu seperti ini. Nah, ini letak let longnya ada di sini. Nah, oke, kita akan kupas sedikit untuk kodenya ya. Kita akan kupas sedikit. Nah, di sini di maps activity, nah di sini itu ada lat dan longnya. Jadi dia itu tipenya let long gitu. Tipenya let long. Nah, ini untuk let longnya. Nah, mungkin kita akan mencoba untuk itu ya, nanti ya kita akan mencoba untuk mengganti ini gitu. Oke, kita akan lanjutkan ya, tadi sampai kita membuat mapsnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat edit text ya. Jadi sebenarnya untuk maps activity kita bisa modifikasi. Nah, yang mana secara defaultnya itu kan seperti ini, jadi tidak ada ini, jadi defaultnya itu fragment doang gitu. Dan ada XML ininya. Oke, nah untuk memodifikasi seperti ini itu sama halnya konsep untuk layouting ya. Jadi kita bungkus dengan relative layout. Nah, dan juga kita membuat layout di dalamnya, yang mana fragment ini kita taruh di bawahnya si linear ini. Kita taruh di bawahnya ini saya rasa sudah saya nggak bahas lagi ya, karena ini tentang konsep layouting, sama konsepnya sama persis. Tinggal kopas doang. Oke, selanjutnya nah yang kita akan manfaatkan adalah edit text dan button. Nah,
sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita akan referensikan dulu di Maps activity-nya. Nah, kita referensikan di sini, saya sudah mereferensikan ya. Jadi defaultnya itu ada ini sudah default ya. Ini on grid sama on map 3D ini sudah default. Gitu. Ini sudah default. Nah, ini cuma tambahnya ini karena kita nanti akan berinteraksi dengan dua teks dan satu button. Oke, dan ini sudah kita referensikan. Oke, selanjutnya kita akan mengedit. Jadi tujuannya kan ketika button diklik ini, maka mapsnya itu nanti akan pindah lokasinya gitu. Oke, berarti di sini ketika diklik button set on click listener, nah mau ngapain? Nah, kita kopas saja. Ini kan ketika default, berarti ketika kita run Maps activity, maka secara otomatis akan pingnya akan di sini, di let long ini. Nah, kita tinggal kopas saja di sini. Nah, berarti ketika button diklik, nah maka akan kita akan set berdasarkan edit text yang kita set tadi. Oke, di sini mmaps kita clearkan dulu yang awal biar hilang untuk pinnya yang awal. Nah, selanjutnya untuk let long ini tipenya adalah double, berarti kita harus konversi txt let long ke double gitu. Txt let text to string atau double gitu ya kan, karena base nya adalah double, maka dari itu kita harus konversi gitu, berarti txt long gitu. Nah, ini kita ganti your marker gitu. Oke, jadi ini yang perlu ditambahkan hanya ini doang. Jadi ini konsepnya sama ya, konsepnya sama seperti layouting, kita bungkus pakai relatif gitu. Nah, untuk di sini sama mereferensikan, dan bedanya hanya di sini. Kita kepas saja yang ada di sini dan kita set berdasarkan text let dan long. Oke, kita akan run dan kita akan coba ya. Kita akan coba Oke, sudah kelihatan ya ini ya untuk itunya. Oke, jadi ini adalah default tadi. Nah, kita akan set, misalnya kita akan set 24 di sini, misalnya 45 gitu kita akan set. Nah, dia akan otomatis set di sini. Your marker. Nah, ini. Set. Ini adalah let 24 dan long 45. Nah, mungkin cukup itu video yang bisa saya jelaskan ya. Jadi tadi yang pertama kita membuat APK-nya, selanjutnya kita berinteraksi, kita mengintegrasikan ke Android-nya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.